Mày đi em của lót. Halo teman-teman, selamat datang di channel Dima. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Bima Perkanong, yang dimana film ini berkisah tentang 5 orang tentara yang kabur dari peperangan. Ya udahlah, tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Nak, yang dimana dia sudah mengalami kontraksi parah terhadap kehamilannya. Dan lalu scene pun beralih kepada mereka yang sedang berperang. Ini Ter, ini Shin, ini Ai, ini Puak, dan ini Mak. Ya susah diinget ya. Udahlah, ikutin aja ya, ntar juga inget dah. Oke, lanjut. Yang dimana pasukan ini terlihat sudah menyerah dan merasa tak bisa menang. Lalu di sini Puak pun menyemangati mereka agar bisa bersemangat berperang dan memenangkan pertarungan ini. Lalu mereka pun berperang. Rupanya si Puak ini lupa bahwa musuh memiliki senapan. Lalu di sini terlihat bahwa Mak sangat terluka parah, terutama pada bagian dadanya. Dan saat ditanya mengenai kata-kata terakhir, Mak pun menjawab atau berkata bahwa dia tak ada kata terakhir karena dia mengingat janjinya kepada sang istri untuk pulang dan bertemu dengan anak yang akan dilahirkannya. Alhasil mereka pun memaksakan diri untuk berperang dan melewati gencatan senjata tersebut. Dan diperlihatkan sekilas bahwa istrinya atau Nak yang sedang menggendong bayi terus-menerus memanggil nama suaminya. Namun tindakan tersebut justru membuat para warga ngibrit dan buru-buru untuk pulang dan menutup jendelanya karena memberikan kesan keeng akibatnya. Kembali ke mereka berlima, rupanya mereka kabur dari peperangan dan berniat untuk berlibur ke rumah Mak yang berada di Pakanong. Dan di sini terlihat bahwa Mak masih merasakan sakit pada dada kirinya akibat luka yang terjadi pada saat peperangan tersebut. Lalu mereka pun sampai, dan rupanya di sini keadaannya sangat sepi dan tidak ada satupun orang yang berani keluar. Terutama saat ini kebetulan lagi ba'da maghrib ya, seperti kayak gini. Sampailah mereka di rumah Mak pada malam harinya, dan hanya si Abah dan karyawannya saja yang berani keluar pada malam hari ini. Karena kebetulan di sana rumahnya panggung, teman-temannya pun menunggunya di bawah. Dan saat didatangi, tiba-tiba rupanya itu Nak, dan mereka melepas rindu di sana. Tuh dia pun menggendong anaknya, dan anaknya bernama Aidang. Lalu dia pun mengenalkan teman-temannya dengan istrinya. Dan mereka akan tinggal di rumah bekas neneknya di seberang sana karena kebetulan neneknya sudah meninggal. Ya, semalaman mereka bermesraan di sana. Udah halal ya, udah halal. Lalu saat Nak mepende anaknya dan bernyanyi, rupanya itu membuat satu desa ketakutan. Ibu-ibu, Kak Dita. Lalu keesokan harinya, yang dimana Mak mendatangi kawan-kawannya itu untuk pergi ke pasar. Rupanya terdapat perahu yang membawa banyak jenazah korban peperangan. Lalu mereka pun berangkat menuju ke pasar. Setelah sampai ke pasar, rupanya saat Mak ingin membelinya, seluruh pedagang seperti ketakutan saat melihatnya. Sampailah ke Bibi Prik, yang dimana dia merupakan pedagang khamar di sana. Dan di sini Bibi Prik yang sedang mabuk langsung berkata untuk melihat istri dan anaknya dari kedua kakinya, dan begitu dia akan tahu bahwa istrinya. Lalu perkataan itu dipotong oleh anaknya yang bernama Pink, yang justru itu membuat Shin menjadi terheran-heran di sana dan semakin ketakutan.
Saat malam harinya mereka pun membicarakan apa yang terjadi di pasar tadi. Dan rupanya ibunya Shin pernah berkata jika kita melihat dari tengah-tengah kaki maka kita akan melihat hantu. Rupanya itu malah ditertawakan oleh teman-temannya. Lalu di sini Shin pun disuruh untuk memanggil Mark ke sana karena kebetulan dia yang paling tidak mabuk. Lalu dia pun menuju rumah Mark. Dan saat melihat ke dalam, tiba-tiba ya rupanya itu hanya mimpinya saja. Namun sayangnya dia mengalami deja vu di sana. Lalu dia pun naik kembali ke rumah Mark. Dan tiba-tiba BDM. lanjut. Rupanya rumah Mark terlihat sangat pabalatak teka urus seperti kamar-kamar para jombloan dan jomblowati. Dan saat dia noong ke dalamnya, tiba-tiba lantas dia pun langsung kabur dari sana. Ditambah dia melihat bahwa tangan Mark bisa memanjang untuk mengambil buah tersebut. Dan kembali ke mereka bertiga, mereka rupanya sedang melakukan tarian. Shin pun datang, lantas dia pun langsung bercerita kepada teman-temannya atas apa yang terjadi di sana, yang dimana Nak itu adalah hantu. Mereka justru malah mengolok-oloknya dan lanjut melakukan tarian tersebut. Di sini diperlihatkan sekilas bahwa Bibi Prik yang di pasar tadi sudah wafat dan mengambang di atas sungai. Esokan harinya yang dimana mereka sedang melakukan aktivitas, Ter diperintahkan untuk mengambil kampak di rumahnya Mark. Dan saat dia naik, benar saja rumah Mark itu sangat berantakan di sana. Dan dia mengingat perkataan dari Shin tadi malam. Alhasil dia pun sama takutnya dengan Shin. Lalu untuk memastikan bahwa Nak bukanlah hantu, lantas dia pun melihat Nak di antara dua kakinya. Dan lalu dia pun langsung menuju Shin dan berkata bahwa Nak bukanlah hantu, yang membuat Shin semakin kebingungan di sana. Lalu saat Ter sedang BAB, ternyata terlihat pantulan cahaya dan rupanya itu merupakan pantulan dari cincin. Dan saat digali, itu merupakan tengkorak mayit. Alhasil dia pun langsung ngibrit. Saat lari itu, dia tanpa sengaja menabrak sarang lebah. Dan saat sampai, mukanya sudah baru akibat disengat terlebah itu, yang membuat perkataannya sulit dimengerti oleh mereka. Pada saat yang sama, dia tanpa sengaja melihat Nak yang menggunakan cincin yang sama dengan tengkorak tersebut. Lalu saat akan memberitahu bahwa Nak adalah hantu, rupanya Nak malah datang. Namun alhamdulillahnya dia atau Nak langsung pergi lagi untuk membuatkan obat untuk mukanya Ter. Lalu dia pun lari dan mengambil secari kertas dan pulpen, lalu menuliskan bahwa Nak adalah hantu. Begitu terkejutnya mereka begitu melihat tulisan tersebut. Lalu hujan pun turun dan Mark menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu Mark pun melihat kertas itu. Lalu mereka pun saling menyembunyikannya. Namun sayangnya Mark berhasil meraihnya dan akibat dari kejadian itu, mereka pun langsung lari ke rumah itu dan mulai beres-beres untuk pergi dari sana. Dan di sini Ter bercerita bagaimana dia melihat Nak saat itu, yang ternyata itu salah karena seharusnya melihat dari kedua kakinya, bukan dari kaki kedua Nak. Dan di sini terlihat bahwa Mark terburu-buru untuk mendatangi istrinya tersebut dan berkata bahwa sekarang dia sudah tahu semuanya. Namun anehnya itu malah membuat mereka bermesraan di sana. Dan saat dicek tulisan tersebut, rupanya tulisan tersebut sudah kebasahan sehingga tulisannya berubah. Lalu mereka pun lanjut berkemas. Namun Ter berkata bahwa dia tidak ingin meninggalkan temannya atau Mark. Lalu malam harinya, Ter dan Shin pun selaku saksi bahwa Nak adalah hantu berniat untuk langsung memberitahu Mark. Sedangkan Ae dan Puak menunggunya di rumah. Namun tak lama datanglah Pink, anak dari Bibi Prik yang memberitahu bahwa ibunya mati. Si Pink ini memberitahu bahwa ibunya mati setelah memberitahu bahwa Nak adalah hantu. Alhasil mereka pun menuju Ter dan Shin untuk mencegahnya.
Lalu singkat cerita Ter dan Shin pun sampai. Dan saat akan memberitahu bahwa Nak adalah hantu, tiba-tiba rupanya Ai dan Puak berhasil sampai ke sana dengan berenang melewati sungai itu. Saat mereka akan kembali pulang, Nak pun mengajaknya untuk makan terlebih dahulu di rumahnya. Dan hidangan tersebut rupanya dedaunan kering dan belatung. Dan mereka dengan terpaksa memakannya. Lalu setelah makan malam, mereka pun bermain tebak-tebakan di sana. Dan saatnya Ter yang menjadi pemain berikutnya. Dan lantas mereka pun lari terbirit-birit dari sana menuju rumahnya. Dan terjadilah hal konyol seperti ini. Setelah sampai di rumah ini, rupanya Mak datang dan langsung memarahi mereka karena mereka sama seperti penduduk yang telah dibodohi oleh Pink yang berpikir bahwa Nak adalah hantu karena selama berperang, Pink telah menggoda Nak. Lalu Mak pun pergi dan mereka berniat untuk melakukan hal yang lebih keras untuk memberitahu Mak bahwa Nak adalah hantu. Setelah Mak sampai, dia langsung bercanda dengan istrinya, namun terlihat badannya yang kotor dan penuh dengan tanah. Keesokan harinya, mereka berdua pun menghabiskan waktu di pasar malam dengan Nak yang menggunakan topeng agar tidak dikenali. Setelah bermain di sana, mereka pun menuju rumah hantu. Dan rupanya terdapat mereka berempat di sana dengan telah membawa beras suci. Dan Ae yang telat datang. Lalu mereka berdua pun memasukinya. Dan tiba-tiba Mak pun dibawa oleh mereka berempat, namun sayangnya pintunya macet. Sedangkan Nak, dia pun mulai kembali dan mendekati mereka. Alhasil mereka pun Soal. Lalu Nak pun pergi dan mereka membawanya. Dan tiba-tiba saat Ter akan melemparkan beras suci itu, rupanya tangan Nak memanjang. Alhasil mereka pun berlari bersama. Hingga sampailah di suatu titik. Rupanya di sini Mak malah memarahi mereka dan berkata bahwa istrinya belum mati. Alhasil mereka pun berpisah di sana. Lalu saat di perjalanan, mereka tanpa sengaja melihat tetesan darah. Dan saat mengikutinya, rupanya terdapat Mak yang kesakitan dengan luka yang semakin parah. Di sini, Ter dan Shin pun malah curiga bahwa Mak lah yang sudah mati karena Nak masih menggunakan cincin tersebut. Dan saat dicek apakah Mak menggunakan cincin atau tidak, ternyata alhasil Ter pun melemparkan beras suci tersebut. Dan ya, Mak pun menjerit kesakitan di sana. Lalu mereka pun lari karena mereka menganggap bahwa yang sudah mati adalah Mak. Lalu di sini mereka pun berniat untuk membawa Nak pergi karena Nak masih hidup. Lalu mereka pun pergi menuju Nak dan langsung mengajaknya pergi dengan embel-embel bahwa Mak lah yang memerintahkan untuk membawanya. Dan di perjalanan, rupanya perahu tersebut kelebihan beban sehingga mereka pun melempar barang-barang di sana. Karena kepolosannya, Ter malah membuang dayungnya sehingga mereka tidak bisa mendayungnya kembali. Dan tiba-tiba terdapat Mak di sana dan mulai mendekatinya. Di sini Mak malah tenggelam. Alhasil mereka pun mengangkatnya dan percaya bahwa hantu itu tidak bisa tenggelam. Lalu Mak pun menjelaskan bahwa dia kesakitan saat dilempar beras suci karena beras tersebut mengenai lukanya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya.
Lalu mereka pun baru sadar bahwa siapalah hantu di sini atau mayat siapa yang ditemukan di belakang itu. Dan tiba-tiba ternyata Ai lah yang memegang cincin tersebut. Mereka pun langsung menendang Ai karena mengiranya bahwa ialah hantunya. Dan tiba-tiba Nak memberikan dayung tersebut yang seharusnya sudah jauh di sana. Lalu Ter pun memiliki ide untuk langsung melihat di antara kakinya. Dan mereka pun langsung berlari berenang dari sana. Bahkan Shin yang katanya tak bisa berenang, tiba-tiba dia bisa berenang gaya lumba-lumba. Kupu-kupu maksudnya. Setelah itu mereka pun langsung menuju kuil Buddha dengan biksu di tengahnya, di depannya. Biksu itu pun menenangkan mereka karena hantu tidak bisa melewati ikatan tersebut. Dan tiba-tiba Mak yang melihat Nak pun langsung riweuh dan berontak. Lalu biksu itu pun menyipratkan air suci tersebut padanya. Dan aduh, baik deh. Rupanya air tersebut tumpah hingga memenuhi badan si Puak. Dan saat akan dilemparkan menggunakan beras suci, rupanya Shin telah menghabiskan beras tersebut untuk menjadi makanan burung. Lalu biksu itu pun menenangkan mereka bahwa selagi mereka di dalam ikatan atau di dalam benang, mereka akan aman. Dan saat tersadar mereka rupanya sudah terikat dan biksu tersebut pun malah kabur. Dalam kepanikan itu mereka pun berniat untuk kabur lewat pintu belakang. Dan tiba-tiba terdapat Ai di sana. Untuk memastikan bahwa Ai bukanlah hantu, mereka pun berniat untuk mendorong Puak karena di badannya terdapat air suci yang tadi tumpah di badannya. Dan benar saja, Ai rupanya bukanlah hantu. Dan alasan dia memegang cincin tersebut karena dia butuh uang untuk judi. Dan itu alasan dia mengapa dia datang telat pada saat di rumah hantu tadi. Lalu setelah itu terlihat bahwa Nak yang benar-benar marah akibat mengganggunya berduaan bersama Mak. Lalu singkat cerita, karena cintanya yang begitu besar, Mak pun mendekati Nak dan berkata bahwa dia akan menerima apapun yang terjadi pada istrinya itu. Dan terungkap bahwa Mak rupanya sudah mengetahui bahwa Nak sebenarnya sudah mati. Dan alasan dia kotor dan penuh tanah saat itu karena dia memeluk jasad istrinya yang terkubur di sana. Itu karena cintanya yang begitu besar, alhasil mereka pun memutuskan untuk tetap bersama walaupun mereka sudah berbeda. Asik. Lalu diperlihatkan beberapa cuplikan dari mulai mereka bertemu hingga kejadian setelah mereka berdamai dengan diri mereka yang sudah berbeda kini. Dan tamat. Aduh, kocak parah sih ini ya. Ini saya bikin narasi pun gak bisa berhenti ketawa. Begitu juga saat bikin record suaranya ini dan ngeditnya tuh parah, ngakak pisan. Ada yang jelas ini film kocak parah dan wajib kalian tonton karena emang ngakaknya parah gitu ya. Dan ini film horor paling kocak yang pernah saya tonton. Ada. Ya cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.